Halo, kembali lagi sama saya Yvonne. Nah, kali ini saya buat vlognya agak beda. Jadi di vlog kali ini saya mau jelasin tentang kayak kehidupan saya sehari-hari. Nah, kehidupan saya ini sehari-hari saya kerja di sebuah perusahaan swasta. Jadi saya itu working mom. Dan kegiatan saya lainnya adalah saya pengedukasi ASI kayak gitu. Jadi saya ini buka kelas online untuk ibu menyusui, namanya kelas ASI.19. Jadi kalian semua bisa search di Instagram kelas ASI.19. Jadi di sana itu saya ngajar soal ASI, terus kemudian membantu busui yang mengalami bingung puting. Jadi bingung puting itu suatu kejadian di mana bayi itu tiba-tiba menolak menyusui. Ada beberapa teman-teman saya yang memang kayak kurang mengerti dunia ini ketika saya cerita, oh Yvonne ngajar apa kayak gitu. Oke, saya ngajar ASI itu kayak, ngapain sih ASI aja kok perlu ngajar kayak gitu. Kenapa sih orang harus gabung di kelasmu? Kenapa harus belajar sama kamu dan sebagainya? Jadi kayak masih dengan prinsip mindset yang lama. Oke, setelah saya melahirkan ASInya bisa keluar, dan kalau bisa sampai 2 tahun berarti kamu hoki kayak gitu. Padahal sebenarnya ini bukan masalah hoki atau enggak, tapi memang bisa dipelajari, dan kalau misalnya kita praktekkan dengan betul itu kita bisa sukses ASI sampai dengan 2 tahun. Karena banyak teman-teman saya itu ketika misalnya saya tanya gitu ya, oh anaknya sudah usia berapa? Usia 6 bulan gitu. Terus saya tanya, wah ASInya lancar ya Mas Ian kayak gitu. Kemudian mereka cerita, enggak, udah pakai susu formula, tiba-tiba macet ASInya di usia kayak 3 bulan kayak gitu, 3 bulan atau 4 bulan. Nah, padahal hal ini macet itu karena si ibu ini tadi kurang paham soal gimana sih ASI itu bekerja di dalam tubuh. Jadi ASI itu tidak muncul begitu aja kayak gitu loh. Jadi itu perlu diusahakan. Nah, di sini yang saya mau cerita di teman-teman semua supaya agak mengerti sedikit bagaimana ASI itu dihasilkan di dalam tubuh. Kenapa ada mereka yang bisa sukses ASI sampai 2 tahun? Apakah karena faktor luck gitu? Nah, itu sebenarnya bisa dipelajari. Jadi ASI itu prinsip utamanya itu dia kerjanya supply by demand. Supply by demand ini ada 2 pengertian yang umumnya rata-rata ada di kalangan para busui. Yang pertama, semakin banyak permintaan, semakin juga banyak ASI tersebut diproduksi di dalam tubuh. Yang kedua, semakin sering dikeluarkan, ASI akan diproduksi sejumlah ASI yang dikeluarkan atau bisa lebih banyak. Nah, itu yang prinsip-prinsip pengertian supply by demand yang kebanyakan ada di para busui. Nah, ASI ini sendiri itu sebenarnya dipengaruhi oleh 2 hormon, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi di setiap tubuh wanita itu sebenarnya ada 2 hormon ini tadi. Cuma memang itu perlu dipacu supaya tubuh si busui ini bisa terus menghasilkan ASI. Nah, hormon prolaktin itu adalah hormon yang memerintahkan otak agar otak menggerakkan tubuh memproduksi ASI. Sedangkan hormon oksitosin itu kita kenal dengan istilah hormon cinta. Jadi hormon oksitosin ini kerjanya lebih cepat daripada hormon prolaktin, di mana fungsi hormon oksitosin ini dia memunculkan LDR. LDR itu singkatannya let down reflex. Jadi itu suatu kegiatan yang membuat payudara itu berkontraksi sehingga ASI itu bisa keluar melalui puting. Nah, ini jadi saya buat vlognya itu singkatnya aja tentang ASI itu gimana sih, dan kenapa sih ada yang bisa sukses ASI sampai 2 tahun, kenapa kok umpama saya enggak, istri saya kok enggak kayak gitu. Nah, terus kemudian kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, dulu Fon, ASIku banyak dulu. Padahal bukan masalah dulu banyak dan sekarang kering, tapi karena kamu tidak paham periode-periode ASI. Oke, kembali ke masalah ASI. Nah, ini saya mau jelasin periode-periode ASI itu seperti apa aja sih. Nah, jadi dalam memproduksi ASI itu kita dibagi dalam 3 periode. Yang pertama di periode ASI kolostrum, yang kedua di periode ASI transisi, dan yang ketiga terakhir kita di periode masa ASI matur. Di masa ASI kolostrum itu terjadi di hari kita melahirkan sampai dengan hari keempat. Karena itu banyak, kalau kita dengar biasanya itu orang-orang kan bilang, oh tenang aja ASInya nggak keluar, nanti hari kelima keluar kok, seperti itu. Nah, jadi di masa ASI kolostrum ini memang ASI itu yang diproduksi dikit banget kayak gitu. Kenapa kok dikit? Karena ASI itu kan prinsipnya supply by demand. Jadi ketika bayi itu menghisap sedikit, tentunya tubuh akan merespon rangsangan yang sedikit, menerima rangsangan istilahnya ya, sedikit pula untuk memproduksi ASI.
Nah, kenapa bayi menghisapnya sedikit? Karena memang bayi yang baru lahir sampai dia berumur 4 harian itu kurang lebih kan dia lambungnya kecil banget. Jadi seukuran kelereng, tentunya dia akan menghisap itu yang pas untuk kebutuhan dia. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya di masa ASI kolostrum itu dikit banget kayak gitu. Nah, di sini saya nggak jabarin detailnya fungsinya kolostrum apa. Jadi saya langsung ngerembet ke periode selanjutnya, yaitu periode ASI transisi, supaya video ini juga nggak terlalu panjang. Nah, di masa ASI transisi itu terjadi di hari hari kelima sesudah kita melahirkan sampai 14 hari ke depan. Nah, di masa ASI transisi itu prolaktin diproduksi dengan sangat banyak di dalam tubuh. Nah, ketika prolaktin diproduksi dengan sangat banyak itu akan terjadi kayak pembengkakan payudara, terus kayak ASInya itu kayak ngerembes-ngerembes di baju. Si ibu kadang demam karena payudaranya mengalami sumbatan yang terkadang sampai ke infeksi. Nah, itu kita berada di masa ASI transisi. Jadi di masa ASI transisi itu sampai dengan hari ke-14 ya, kurang lebihnya lah ya, bayi sampai umur sebulanan. Itu walaupun si ibu ini nggak pakai jadwal yang bagus. Jadwal ini maksud saya gini ya. Jadi kalau orang menyusui ataupun mau memerah ASI itu harus ada jadwalnya. Gunanya jadwalnya apa? Untuk pacu prolaktinnya naik terus. Jadi seperti yang saya jelasin di depan tadi, prolaktin kan fungsinya untuk memerintahkan otak untuk memproduksi ASI. Jadi prolaktin ini perlu dipacu. Nah, di masa ASI transisi, prolaktin nggak dipacu pun itu dia naik terus. Jadi itu yang menyebabkan banyak statement, oh ASIku banjir kayak gitu. Terus tiba-tiba sebulan kemudian ada statement lagi yang baru, ASIku kering mampet, ini nggak tahu nih kenapa tiba-tiba kering, entah salah makan atau apa. Bukan salah makan atau apa. Nah, jadi pada masa kita ASI transisi itu kayak masa penentuan ya. Jadi gini, ketika di masa ASI transisi si payudara ini sering penuh ya. Jadi pada saat itu terjadi langsung respon ke otak itu seperti ini. Wah, kita produksi ASInya kebanyakan ini. Itu nggak sesuai sama yang dibutuhkan sama bayi kayak gitu. Jadi kita produksinya kurangin deh kayak gitu. Nah, karena di masa ASI transisi itu sering terjadi sinyal yang demikian, jadi istilahnya stop produksi ASI seperti itu. Maka ketika masa ASI transisi ini berakhir, kita masuk di masa ASI matur. Masa ASI matur itu sudah mulai normal. Jadi masa ASI matur itu terjadi ya kurang lebih saat bayinya itu berusia 1 bulan sampai dia masa disapih. Nah, pada masa ASI matur ini mulai tubuh akan menyesuaikan dengan sinyal yang sebelumnya. Jadi kalau misal sebelumnya kita sering membiarkan payudara itu penuh, atau misal tak perah aja pas payudaranya penuh karena bayi ini nyusunya semaunya, jadi payudaraku sering penuh kayak gitu. Nah, itu pada saat ASI matur, tidak heran kalau tiba-tiba ASInya kayak seakan zong, hilang. Karena banyak kasus yang saya temui itu seperti itu. Dan mereka kadang bingung, kok bisa ya? Bukan kok bisa, karena kamu tidak memanfaatkan masa ASI transisi itu dengan baik gitu loh. Jadi terlalu terlena merasa bahwa ASIku ini banyak, padahal lupa kamu di masa ASI transisi, yang dimana tanpa dipacu pun itu ASImu banyak. Nah, ketika itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kita masuk di masa ASI matur mulai. Kalau kamu nggak pacu, dia akan turun. Tapi kalau misalnya kamu pacu, dia akan tetap stabil banyak seperti pada masa ASI transisi ini tadi. Nah, itu kilasannya untuk menjawab pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang bingung, kenapa sih kok tiba-tiba ASIku kering kayak gitu? Nah, itu jawabannya karena masalah periode-periode ASI ini tadi. Nah, kembali ke masalah hormon untuk menghasilkan ASI. Nah, kenapa kelas ASI 19 yang tak dirikan itu aku pakai konsepnya pendekatan psikologis ya. Jadi aku pakai hypno breastfeeding di sana. Jadi ASI itu memang dipengaruhi oleh 2 hormon, prolaktin dan oksitosin. Oksitosin ini kerjanya lebih cepat, jadi dia kerja lebih cepat daripada prolaktin. Dan ketika oksitosin terdongkrak, itu dia bisa dongkrak prolaktinnya juga dengan cepat. Nah, oksitosin ini sendiri itu masih dibagi lagi gitu ya. Jadi oksitosin itu dipengaruhi sama psikis dan fisik. Jadi oksitosin ini kan hormon cinta. Nah, jadi karena itu banyak istilah, busui itu harus bahagia, nyusu itu harus bahagia. Ya karena apa harus bahagia? Karena kaitannya sama hormon oksitosin ini tadi. Nah, oksitosin ini karena dipengaruhi oleh fisik dan psikis, itu harus diperhatikan dengan baik. Kalau fisik itu gampang banget dikontrol, karena fisik ini cukup dengan kayak jaga pola tidur, olahraga yang cukup, minum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh si busui. Nah, minum ini saya bahas sedikit. Jadi
tidak semua busui itu minumnya kan, kalau kita kayak googling takarannya kan kebanyakan ada yang bilang 3,1 liter, ada yang bilang 3,5 liter. Tidak semua busui butuh takaran seperti itu. Ada yang lebih, ada yang butuhnya malah 5 liter kayak gitu. Mungkin kita heran ya, loh kok begitu kayak gitu. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya tubuhnya si busui ini kurang cairan gitu ya, dia akan mudah lelah. Ketika mudah lelah, berarti oksitosinnya itu tidak bisa diproduksi dengan maksimal, jadi nggak bisa kerja dengan maksimal di dalam tubuhnya. Nah, kemudian ke oksitosin yang lain, kalau tadi sudah tak bahas sekilas soal fisik ya, itu psikis. Nah, ini yang jadi istilahnya maskotnya di kelas ASI 19, psikis. Jadi psikis ini adalah kaitannya sama kayak pikiran bawah sadar gitu. Jadi kenapa kok aku ngusung konsepnya di situ gitu ya, karena pikiran bawah sadar ini ngaruh banget. Jadi 88% gerakan yang dilakukan oleh manusia, pola pikirnya, reaksi dia menanggapi sesuatu itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar ini. Contoh, misalnya kayak istrimu atau kamu gitu ya, kamu merasa nih asimu dikit gitu ya. Pada saat kamu sudah dimasak asi matur, iya asiku dulu banyak sekarang sedikit. Oke lah, kamu sekarang googling kayak gitu. Nah, setelah kamu googling ini tadi, terus tiba-tiba kamu lihat pejuang ASI yang lain, wah ASInya banyak tuh, gimana caranya? Oh, dia merah dengan sekian apa? Dia merah 2 jam sekali kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba kamu ngikutin 2 jam sekali. Atau mungkin ada yang sekarang gini, power pumping. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian yang nggak tahu power pumping, bisa googling ya power pumping itu apa supaya ini nggak panjang. Oke, power pumping. Nah, kalian lakuin tuh power pumping. Tapi sudah dicoba zonk kayak gitu. Lah kenapa kok nggak bisa ya kayak gitu. Nah, jadi kaitannya sama yang psikis pikiran bawah sadar. Jadi ketika misal kamu ngelakuin itu semua dan kamu misal coba 3-4 kali dan itu zonk, kamu tiba-tiba langsung berpikir, iya udahlah, memang takdirku itu nggak keluar asinya kayak gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba nggak bisa on fire seperti di depan? Karena itu tadi ada mental block di pikiran bawah sadar yang sudah kerekam lama bahwa asimu tuh sebenarnya dikit kayak gitu. Nah, ketika mental block ini bisa dipecah, itu yang akhirnya bisa menyebabkan asinya bisa naik kayak gitu. Terus kayak misalnya yang kasusnya kayak tadi yang bingung puting, yang anaknya bisa menolak menyusu. Nah, itu bisa juga dipecah ketika kita bisa mecah mental block di dalam diri kita. Jadi bingung puting itu kalau saya ngajar ya di kelas 19, kan tiap konselor tuh punya gaya beda-beda. Tapi kalau saya yang lihatnya tuh masalah ke psikis. Jadi ketika si ibu ini psikisnya benar, secara otomatis dia akan bisa membuat bayinya nyaman. Ketika bayinya nyaman, bayinya mau feedback gitu loh, mau nyusu kembali kayak gitu. Nah, kalau saya lebih konsennya ke arah situ sih kalau nanganin kasus relaksasi. Jadi nggak usah bingung dengan cara konselor yang satu dengan yang lain, karena tiap konselor pasti caranya beda-beda. Mereka punya kayak tips dan trik sendiri-sendiri. Nah, itu singkatnya mengenai kayak dunia ASI gitu. Kenapa sih ada yang bisa sukses ASI sampai 2 tahun dong, kenapa ada yang enggak? Jadi ketika misal kamu sebagai seorang suami, kamu nyumam gitu ya, kamu paham bagaimana ASI itu diproduksi di dalam tubuh, maka kamu akan ngerti gimana caranya ngasih anakmu tuh ASI sampai 2 tahun. Karena jujur kadang aku ngelihatnya kayak agak prihatin gitu loh, banyak orang kadang kurang mengerti ini, jadi mereka kayak gini, oh oke, aku merah nanti aja pas payudaraku penuh kayak gitu. Ya kamu kalau masa di ASI transisi oke gitu, kalau setelah ASI transisi habis kamu pakai prinsip itu nggak bisa kayak gitu loh. Dan itu nanti yang akan menyebabkan akhirnya mau nggak mau terpaksa menggunakan sulfur. Nah, sekian tips-tipsnya, bukan tips ya, istilahnya cerita saya mengenai dunia ASI itu kurang lebihnya seperti apa. Untuk tips-tips ASI lainnya, kalau kalian ingin tahu gimana sih cara menghasilkan ASI, apa sih yang mempengaruhi ASI itu dihasilkan dalam tubuh, seperti apa sih pikiran bawah sadar itu mempengaruhi dalam ibu memproduksi ASI. Nah, bisa dilihat di Instagramku di Anggi_Setiawan 17 atau di Instagramnya kelas ASI di kelasasi.19. Nah, di sana banyak banget sharing busui bagaimana cerita mereka sukses ASI sampai 2 tahun. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di sharing berikutnya. Dah.